Ale yang punya duit banyak. Iya, Ale punya duit banyak. Masalahnya Mbak Putu lebih banyak duit, bener nggak guys? Hai Sobat Bareksa, welcome to Bareksa Podcast dengan gue Ale. Nah, jadi terkait lagi. Jadi hari ini kita pengen ngobrol santai nih, dan ngobrol santai dan seru sekaligus kita gali-gali yuk narasumber kita yang sekarang ini kredibel banget gitu. Nah, sebenarnya pembahasan topik kali ini sih lebih ke gimana cara milenial sekarang supaya bisa sukses alias kayak lebih banyak lah duitnya gitu. Nah, sebelum kita masuk, kita kenalin dulu nih narasumber kita. Nah, narasumber kita ini sekarang ialah tang. Ya. Namanya dong, Mbak. Namanya kenapa nggak disebut sih? Ya, jadi karena Dikenalin dong harusnya sama. iya, oke. Jadi narasumber kita agak malu-malu gitu ya. Jadi gue yang kenalin ya. Jadi narasumber kali ini kita itu adalah Ibu Niputu kan? Ibu Niputu Kurniasari. Berarti gue nggak udah lagi dong. Ibu, nggak apa-apa. Umur bisa tua, tapi tetap gairahnya gitu. Wah. Gini, tapi kan kalau mau dibilang tua itu kan emang persepsi. Nah, Ibu Niputu sendiri merasa udah tua atau masih muda gitu. Ya udah deh, for your information aja, narasumber kali kita ini adalah Sif apa ya? Sif Bidi? Oh, I don't know. Ya udah, gue bilang aja deh, Direktur Bareksa Investasi Portal. Gue bilang. Soalnya gue nggak tahu nih Sif apa gitu ya. Lupa title gitu ya. Ya udah deh, langsung aja ya. Saya benar kan emang. Maaf ya guys, gue agak lupa nih kalau title-nya apa, tapi gue tahu Ibu Niputu ini udah part of direktur gitu, udah ada di akta udah. Sip, jadi langsung aja kita mulai for not wasting time gitu ya. Kita langsung aja kita nih kulas apa sih yang harus dibahas gitu sebenarnya, kayak tips-tips apa sih supaya kayak milenial sekarang itu punya banyak duit lah istilahnya ya. Oke. Kalau ini langsung aja ya. Emang Ale punya banyak duit? Itu dia, saya lumayan ada duit gitu. Tapi kalau mau dibandingin lagi sama orang-orang yang kayak lebih lagi ya enggak. Kayak itu dia, makanya gue mau interview nih sama Mbak Putu supaya kayak gimana sih, kasihnya tips dong, kayak Mbak Putu kenapa bisa saving segitu banyak, terus kayak momen-momen apa aja yang kayak membuat Mbak Putu itu sekarang bisa kaya kayak gini gitu. Boleh ya? Loh, kan tadi katanya kita Ale yang punya duit banyak. Iya, Ale punya duit banyak. Masalahnya Mbak Putu lebih banyak duit, bener nggak guys? Nah, itu dia, makanya kalau misalnya ada yang lebih banyak, kenapa kita nggak interview gitu loh? Itu yang pengen gue tahu gitu. Oke, langsung aja nih Mbak. Nah, Mbak Putu yang kayak gue bilang tua salah, gue dibilang muda juga salah. Jadi kayak gue bilang apa ya gitu ya. Udahlah, ibu-ibu gaul gitu aja ya. Kayak pengen tanya nih, kayak investasi pas Mbak Putu nih, investasi kapan sih, di umur berapa lah Mbak Putu yang mulai investasi? Pasti ada dong. Mulai investasi ya. Jadi kebetulan memang karena dari awal, dari mulai kuliah jurusannya juga udah investasi, jadinya udah investasinya maksudnya ke pasar modal. Jadi dari awal emang dari sejak lulus kuliah ya udah mulai kenalan sama investasi di pasar modal. Lulus kuliah berarti ya. Udah berapa tahun sampai sekarang Mbak? Boleh dong buka-buka umur Mbak? Nggak apa-apa. Ya biar orang tahu gitu loh. Kayak orang kan masih nerka-nerka nih. Aduh, ini sebenarnya ibu ini muda atau tua gitu ya. Jadi kalau misalnya tahu, oke, dari kuliah sampai sekarang wajar lah mungkin ya gitu. Ya udah deh, kalau emang malu-malu nanti gue sedikit kali ya. Iya, jadi dari lulus sekitar 12 tahun yang lalu. Nah, udah kan 12 tahun yang lalu. Hitung-hitung guys, hitung. Yes. Jadi dari situ udah mulai. Jadi kan orang tuh beda ya. Bill Gates pernah bilang, jadi kalau terlahir miskin itu bukan salah kita, itu takdir. Jadi kita lahir gimana, tapi kalau kita sampai meninggal miskin itu salah kita. Oke. So jadi tergantung nih, kamu punya duitnya, apakah kamu dari lahir emang udah punya duit banyak, atau kamu mau usaha biar punya duit banyak. Jadi gimana nih? Sip. Kalau gue kayaknya yang kedua deh, soalnya gue juga bukan dari keluarga apa, tapi I strive to be rich. Benar nggak guys? Oke. Nah,
Selanjutnya nih yang pengen aku tanyain ya, kalau investasi yang muda berarti lulus kuliah ya Mbak Putu ya. Nah, kalau untuk milenial sekarang nih, bagusannya kayak milenial ya, tau lah ya generasi kita yang sekarang generasi Z ya. Nah, itu bagusannya investasi itu di umur berapa ya? Bagusannya investasi di umur berapa? Oke. Kalau lihat dari lihat dari pertumbuhan ekonomi sekarang, mungkin yang agak berat dikit. Jadi kalau lihat di generasi sekarang sih sebenarnya mereka tuh udah lebih enak ketimbang generasi kita ya, generasi ibu bapak kita yang sebelumnya. Karena generasi ibu bapak kita yang sebelumnya tuh benar-benar struggling untuk dapetin rumah, dapetin mobil. Kalau misalkan lihat dari sekarang sih kebanyakan kan memang semua udah pakai dari uang ibu bapaknya. Kalau lihat dari yang generasi sekarang ini kan, karena sekarang emang lebih banyak yang masuk ke generasi menengah ke atas. Betul. Lihat orang Indonesia sekarang, dan kita juga masuk di periode emas di mana banyak usia yang produktif. Jadi kalian masuk kerja juga sekarang, kalau saya lihat fresh graduate sekarang average gajinya juga udah lumayan tinggi. Saya nyari karyawan buat barek saja udah ternyata susah juga untuk cari yang ini. Jadi kalau misalkan lihat dari penghasilan sekali sama ibu bapak kita ini, jadi sebenarnya cukup banyak penghasilan yang untuk generasi milenial sekarang gimana cara mereka untuk atur savingnya aja. Dan kalau lihat polanya juga kan udah agak beda. Sekarang kan udah banyak hal lebih praktis, kita nggak perlu punya mobil, udah banyak moda transportasi yang online gitu kan. Jadi actually sebetulnya lebih banyak uang yang kita bisa simpan sebenarnya kalau di kondisi sekarang. Saya justru agak beda ya pendapatnya. Kan banyak juga para milenial nggak punya duit nih gara-gara sekarang harga lebih mahal dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya. Enggak, justru kalau saya lihat sekarang purchasing powernya orang sekarang tuh jadi lebih tinggi, dan costnya tuh sebenarnya banyak cost yang nggak penting. Yang pentingnya tuh justru lebih murah. Kayak sekarang kan udah banyak kalau tempat tinggal udah banyak apartemen. Terus tadi kayak kalau transportasi kita nggak perlu punya pun kita bisa gitu, udah banyak dan kayak nyaman kayak MRT ada segala macam. Nah sekarang tinggal gimana cara pola hidupnya aja. Tapi bukan berarti pola hidup itu ini harus benar-benar hemat kikir sekali sampai nggak harus enjoy life juga gitu loh maksudnya. Nggak gitu juga. Gitu. Cuman harus agak lebih smart aja, tahu timingnya kapan yang yang pas untuk kalian mulai menyimpan uang dengan benar gitu. Karena banyak juga ternyata teman-teman yang mulai investasi tapi maksudnya duitnya tuh jadi malah jadi hilang atau apa gitu. Karena sekarang kebanyakan anak-anak sekarang tuh pengennya tuh udah langsung mau dapat yang instan. Gitu. Jadi kayak misalnya investasi banyak yang udah mulai coba-coba mau misalnya let's say katakan kayak mau usaha, buka ini, buka itu. Bukan ngelarang ya kalau misalkan untuk jadi untuk emang punya mental untuk jadi pengusaha. Tapi kalian harus, kalau memang kalian mau investasinya dalam dalam bidang wirausaha, ya kalian tuh harus benar-benar sangat fokus sehingga usahanya itu benar-benar bisa berhasil. Walaupun pasti jatuh bangun kan, gonta-ganti bisnis atau segala macam. Tapi jangan yang model-modelnya tuh kayak ikut-ikutan. Teman saya buka warung kopi sukses, gue mau ikutan nih. Kelihatannya gampang. Padahal kalau di jalan itu mereka pengusaha-pengusaha sukses ini tuh dulu tuh ngerjainnya tuh udah mati-matian. Pas masih muda tuh ada nggak sih kayak Mbak Putu ada godaan-godaan nggak sih ketika kayak mau investasi, misalnya kayak pengennya dihura-hura gitu, ada nggak sih gitu? Tergiur dengan investasi yang langsung yang langsung bisa menghasilkan.